Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ferdiana Yunita selaku dosen psikologi kesehatan dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Intiani Supraptio selaku moderator kelompok 7, dan saya juga tidak sendiri, saya bersama rekan saya Arung selaku timekeeper pada hari ini. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dikarenakan tidak ada pretest, kita langsung aja ke presentasi kelompok 7. Boleh langsung kelompok 7 untuk memulai presentasi. Next. Ini anggota kelompoknya. Kemudian pembahasan materinya yang pertama itu ada apa sih promosi kesehatan itu? Nah, jadi menurut WHO itu promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat atau individu untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan. Nah, sebelumnya emang apa sih sehat itu? Jadi menurut WHO itu sehat itu adalah keadaan sempurna baik secara fisik maupun secara mental dan sosial. Untuk mencapai keadaan sehat itu, seorang masyarakat atau individu perlu melakukan perubahan perilaku terkait kesehatannya. Makanya pada bab ini kita akan mempelajari sejumlah pendekatan yang dikembangkan dan beberapa strategi untuk mengubah perilaku masyarakat terkait kesehatan. Next. Sebagaimana perilaku seseorang bisa berubah. Ada dua cara perilaku seseorang bisa berubah. Yang pertama itu karena sadar dan effort. Nah, itu artinya seseorang itu pengen perilaku kesehatan berubah karena dia ada niat dan ada kesadaran karena ingin merubah kesehatannya. Contohnya itu kayak ketika seorang yang obesitas, saja sadar kalau dirinya itu udah obesitas dan dia ingin hidup sehat gitu. Maka dia akan effort untuk merubah pola makannya. Kemudian ada perubahan kesehatan yang terjadi tanpa sadar dan effortless. Itu tuh biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, seorang pekerja, biasanya dia tuh sepulang kerja selalu beli minuman-minuman soda di vending machine di kantornya. Terus nggak berapa lama vending machine di kantornya itu rusak atau dipindahkan. Jadi secara nggak sadar dia jadi mengurangi minum-minuman yang tidak sehat itu. Secara effortless perilaku minum-minuman yang tidak sehat itu berubah. Itu contoh yang perubahan terjadi tanpa sadar dan effortless. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu ada strategi mengubah perilaku. Nih, strategi mengubah perilaku itu ada pendekatan psikologis, intervensi ditargetkan kepada individu untuk mengubah perilakunya. Terus ada pendekatan kesehatan masyarakat, intervensi fokus pada perubahan struktural dan lingkungan yang membawa perubahan perilaku pada individu. Karena banyaknya intervensi yang dirancang namun sedikit yang efektif, maka digunakan teori psikologis untuk mengembangkan intervensi perilaku kesehatan. Hal ini bisa diklasifikasikan sebagai intervensi berbasis individu dan berbasis populasi. Nah, terus setelah dikembangkan dan diuji, intervensi tersebut menargetkan perubahan perilaku individu dengan 4 perspektif teoritis utama. Yang pertama ada learning theory, ada cognition theory, stage of change theory, ada theories of effect. Yang pertama kan itu ada learning theory. Learning theory itu kayak teori belajar untuk membentuk dasar dari pekerjaan psikologis dengan menekankan pada pembelajaran asosiatif, penguatan, dan pemodelan. Contohnya misalkan nih kayak misalkan saya suka coklat. Terus dari sudut pandang saya tuh kayak berperasaan kalau coklat tuh istimewa gitu loh bagi saya. Nah, tapi dari kecil kan saya bilang kalau saya makan coklat itu istimewa. Berarti itu tuh secara nggak langsung itu tuh namanya associative learning. Terus karena orang tua saya berkomentar kalau saya tuh beruntung udah dikasih sama dia tuh coklat. Misalkan gara-gara saya
ngelihat seseorang makan coklat saja dikasih coklat itu berarti reinforcement. Nah, berarti yang tadi tuh yang karena saya ngelihat orang makan coklat saya jadi pengen coklat, itu tuh berarti masuk modeling. Kayak gitu. Terus yang kedua ada social cognition theory. Nah, teori ini tuh kayak mengeksplor kesenjangan niat dari perilaku dan intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa niat akan langsung diterapkan ke dalam perilaku. Setelah itu ada stage of change theory. Nah, strategi ini untuk mengubah perilaku berdasarkan teori belajar dan teori kognisi sosial. Untuk mengubahnya tuh kayak perilaku dengan cara mendorong orang yang bergerak dari gaya hidup yang tidak sehat ke dalam hidup yang sehat, kayak gitu. Terus yang keempat ada theories of effect. Strategi ini tuh kayak mengubah perilaku seseorang bahwa teori tersebut tidak menangani emosi individu dan menganggap orang sebagai pemrosesan informasi yang rasional. Kayak kalau kayak gitu tuh contohnya misalkan kayak gini, misalkan kayak kamu nganggap semua pendapat orang tuh yang masuk rasional aja, misalkan kayak kamu terus, misalkan kamu ngerokok nih, terus kamu tuh mikir kayak ya udah sih kalau ngerokok sedikit tuh nggak akan kena kanker paru atau ngerokok sedikit tuh ya udah biasa aja nggak akan ada ngaruh apa-apa, padahal kamu tuh ngerokoknya tuh tiap hari gitu loh. Jadi yang menurut kamu masuk ke rasional, ke akal kamu tuh baru kamu terima pendapat itu. Kalau yang enggak tuh ya udah kamu kayak abaikan gitu aja. Kayak gitu. Next. Yang selanjutnya ada dampak teori dalam intervensi perilaku. Nah, terus ini kan ada perkembangan teknologi modern memberikan cara-cara baru untuk menyampaikan strategi dan memberikan informasi yang bisa membantu individu merubah perilakunya. Contohnya nih ada mass media itu media massa, terus ada biological risk data. Nah, yang media massa tuh contohnya tuh kayak dari TV, majalah, semuanya tuh kayak ngasih info tentang apa yang harus kita beli, misal terus apa yang harus kita lakukan. Kan contohnya kalau misalkan iklan merokok tuh di slogan bungkus rokoknya itu ada gambar, misalkan ada gambar orang yang udah meninggal terus paru-parunya jadi hitam lah kayak gitu-gitu. Itu tuh secara nggak langsung tuh ngasih tahu kalau misalkan kalian ngerokok terus tuh bakalan bikin paru-paru kalian tuh kayak gini gitu loh. Nah, terus kan selain itu di internet juga banyak kan, ada di internet, di TV atau majalah kayak gitu-gitu kayak slogan-slogan biar kalian tuh nggak minum alkohol, nggak dan lain-lainnya kayak gitu, menjauhi narkoba kayak gitu. Terus ada biological risk data. Biological risk data tuh kayak jadi di dalam tes DNA tuh ada cara terbaru buat ngasih tahu kalian secara halus buat apa sih yang bakalan saya dapetin gitu kalau misalkan saya terus-terusan ngerokok. Terus misalkan infonya tuh kayak kalian tes DNA nih, terus yang kalian dapetin tuh hasilnya tuh kayak kalian tuh bakalan kena kanker tuh gara-gara apa gitu, bla bla bla. Nah, terus di situ tuh hasilnya misalkan berdasarkan kecenderungan genetik mereka, berarti genetik kalian tuh lebih cenderung ke dalam apa kayak gitu loh. Terus oleh karena itu kan daripada dikasih tahu kayak lo tuh kalau ngerokok lo tuh kalau ngerokok bakalan kena kanker nih, lo tuh kalau ngerokok bakalan sesek nafasnya atau kayak gimana-gimana. Daripada kayak gitu dia nggak akan mikir, jadi kayak mending kita langsung tes DNA aja dan terus ngasih tahu hasilnya sama orang yang ngerokok itu. Hasilnya tuh misalkan kayak kamu seperkian persen bakalan terkena resiko kanker paru kalau misalkan kamu ngerokok terus, dan itu dengan lebih bikin kayak dia mikir gitu dibanding kayak kita ngasih tahu tanpa kita ngasih bukti kayak gitu. Web based intervention sama ecological momentary intervention itu bakalan dijelasin sama temen aku. Kasih guys. Jadi selanjutnya itu ada ecological momentary intervention, di mana disingkat EMIS. Jadi kalau ecological momentary intervention itu dimulai konsultasinya bisa dimulai dari individual atau diri sendiri, atau misalnya dari kelompok atau dari kelompok keluarga. Nah, kalau ecological momentary intervention itu
sama karena ini memang teknologi gitu kan, berarti konsultasi yang digunakan itu biasanya jarak jauh. Nah, biasanya medianya bisa dari laptop atau misalkan dari HP atau dan lain-lain. Nah, karena memang pemahamannya itu ekologikal gitu kan atau ekologi, jadi ada hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi di sini ada interaksinya dengan manusianya, dengan lingkungannya. Makanya di ecological momentary intervention itu ada treatment kepada klien di antara setiap sesi pertemuan itu selama kehidupan sehari-harinya. Jadi berkaitan dengan kehidupannya dari real time-nya dan natural setting-nya dengan pengaturan alamnya. Nah, di EMIS ini peran konselor itu biasanya fungsinya itu memberikan informasi, menyadarkan istilahnya menyadarkan si kliennya gitu. Nah, dari ini, kalau perawatan atau intervensi tersebut telah digunakan untuk berbagai perilaku, dari berhenti merokok, penurunan berat badan, kecemasan, penggunaan alkohol, perubahan pola makan, dan promosi kesehatan. Terus EMIS juga telah digunakan di sejumlah penyakit kronis, termasuk diabetes, penyakit jantung koroner atau PJK, dan gangguan makan dan obesitas. Nah, penelitiannya itu sudah dilakukan oleh Serge, jadi dia itu melakukan mencari tahu tentang dampak pesan teks afektif dan teks instrumental dengan cara dia mempromosikan aktivitas fisik pada remaja. Jadi selama dua minggu itu klien itu dibentuk dalam kelompok intervensi gitu. Jadi berikan satu teks per hari selama periode 2 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa semua peserta meningkatkan tingkat aktivitas mereka selama penelitian. Selain itu, tes afektif seperti olahraga itu menyenangkan. Nah, maksud dari tes afektif itu adalah kata-kata yang emosi. Jadi bisa diselipkan itu kata-kata yang menyenangkan atau misalkan diselipkan dengan kata membosankan. Jadi di sini dikasih tahu kalau misalkan di teks afektif itu sangat efektif dalam mengubah perilaku pada mereka yang paling tidak aktif pada awalnya. Yang web-based intervention atau intervensi berbasis web itu biasanya orang-orang yang konsultasinya itu tidak ingin atau tidak mau untuk konsultasi secara langsung gitu. Jadi mereka pakai alternatifnya itu melalui jarak jauh, dari medianya itu laptop, handphone, atau email. Nah, makanya dengan adanya intervensi berbasis web, maka klien itu dapat terlibat dari berbagai strategi terapi dari rumah mereka sendiri dengan kerangka waktu mereka sendiri. Jadi lebih, kalau konsultasi yang web-based intervention ini, dia waktunya itu lebih fleksibel dan juga lebih terjangkau karena memang terbiasa di kegiatannya di rumah gitu. Terus contohnya itu ada paket web-based intervention telah dikembangkan untuk pasien dengan berbagai penyakit kronis penyakit seperti diabetes, asma, penyakit jantung koroner, AIDS atau HIV untuk memberikan perawatan seperti cognitive behavior therapy atau CBT. Nah, yang CBT ini sebenarnya treatmentnya itu yang klien itu misalkan punya pola pikir dan perilaku yang negatif. Nah, konselor itu dia pengen membantu nih supaya stigma yang negatif itu diubah dengan pola pikir yang positif. Kalau pencegahan kambuh atau relapse prevention-nya itu atau treatment-nya itu biasanya treatment-nya itu lebih ke adiksi aja. Jadi ada kecenderungan dia yang adiksinya lebih berat. Konselornya itu membantu dengan tahapan-tahapan yang supaya adiksinya itu berkurang gitu. Terus ada pendidikan atau education, biasanya konselor cuma memberikan informasi atau edukasi kepada klien dan penetapan tujuan. Banyak juga yang mengatasi masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, OCD, dan gangguan body image. Nah, kalau di web-based intervention itu dinilai efektif kan, karena memang orang itu lebih cenderung suka konsultasinya itu lebih ke jarak jauh. Karena kalau misalkan orang datang konsultasi secara langsung itu masih rada malu untuk ketemu gitu kan. Jadi mereka lebih mencari alternatif itu dengan web-based intervention. Selanjutnya dijelaskan oleh Faris.
Oke, baik. Selanjutnya itu biological risk data. Jadi sebelumnya tadi sudah sedikit disinggung oleh tim saya swasta, yaitu biological risk data. Jadi intinya itu seseorang itu akan merubah perilakunya itu dikarenakan adanya sebuah risiko jika seseorang itu melakukan hal tersebut. Jadi jika kalau misalkan dalam hal merokok eh, misalkan saya dulu itu pernah terkena penyakit bronkitis paru-paru, dan karena riwayat penyakit tersebut saya tidak berani untuk merokok, karena jika misalkan saya merokok, resikonya itu saya akan terkena penyakit tersebut, yaitu bronkitis paru-paru tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tahu saya tidak akan melakukan hal tersebut, yaitu merokok, karena ada sebuah resiko, yaitu saya akan terkena penyakit yang dulu pernah saya alami seperti itu. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya ada mass media massa. Jadi di zaman sekarang itu sudah sangat jelas ya, kita itu sudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai media seperti internet, TV, majalah, dan lain-lain. Dan hal tersebut bisa berdampak pada perilaku kita. Hal itu bisa berdampak positif, bahkan bisa negatif. Jadi contohnya dalam hal positif dulu deh, pemerintah bisa mengkampanyekan bagaimana cara hidup sehat. Misalkan saat ini kita sedang COVID kan, jadi banyak pemerintah yang menggunakan seperti media internet, TV untuk memberitahukan masyarakatnya seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak melalui media tersebut. Hal itu bisa berdampak positif bagi kita semua. Lalu untuk dampak negatifnya itu, di media massa itu masih banyak sekali iklan rokok dan juga makanan yang kurang sehat untuk kita makan. Misalkan itu di TV deh. Di TV itu masih banyak iklan junk food, yang dimana junk food itu masih kurang sehat untuk kita makan, dan masih sedikit adanya iklan yang menyarankan kita untuk makan makanan sehat seperti makan sayuran atau buah-buahan seperti itu. Dengan lebih banyaknya iklan junk food, maka seseorang itu akan cenderung lebih ingin memakan makanan tersebut seperti itu. Next. Maaf interupsi dikarenakan Zoom cuma bisa 40 menit. Waktunya 10 menit lagi ya. Oke, baik. Terima kasih, Arun. Iya, makasih. Selanjutnya ada karakteristik keberhasilan perubahan perilaku jangka panjang. Kita itu sebenarnya udah lumayan banyak ya yang sudah sadar akan kesehatan kita sendiri, sehingga banyak dari kita sudah mulai berolahraga, mulai makan makanan sehat. Akan tetapi banyak dari kita masih belum bisa melanjutkannya lebih lanjut gitu. Jadi masih di sana aja, jadi masih apa ya istilahnya, dia masih jalan di tempat gitu, belum jangka panjang. Jadi walaupun mereka udah olahraga, udah berperilaku sehat, tapi mereka masih melaksanakannya masih sebentar, jadi tidak jangka panjang. Jadi hal itu jadi malah jelek gitu, bukannya bagus gitu. Yang menjadi faktor utama dari keberhasilan perilaku jangka panjang itu, salah satunya itu yaitu demografis, psikologis, dan struktural. Jadi saya jelasin dulu satu-satu. Jadi demografis itu, seseorang itu akan cenderung melakukan perilaku sehat itu secara jangka panjang dikarenakan lingkungan sekitarnya. Contohnya, seseorang akan berolahraga
secara jangka panjang dikarenakan melihat lingkungan sekitarnya itu banyak yang berolahraga gitu. Jadi sehingga si orang tersebut akan ingin ikut untuk berolahraga begitu. Lalu kalau misalkan secara psikologis seseorang itu akan bisa apa ya, berperilaku sehat dikarenakan adanya motivasi atau keyakinan dari si individu tersebut. Contohnya, misalkan saya ingin menurunkan berat badan misalkan. Nah, saya itu berkemungkinan besar akan berhasil dan akan berkelanjutan untuk melakukan olahraga untuk menurunkan berat badan dikarenakan adanya motivasi yang cukup seperti itu. Lalu ada secara struktural. Nah, intinya dari struktural ini seseorang akan berperilaku sehat jika disiapkan atau direncanakan seperti itu. Gitu. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 untuk presentasinya. Untuk teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand dan nyalakan mikrofon, dan jangan lupa untuk menuliskan nama serta pertanyaan di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Untuk perubahan perilaku kan pertamanya dibutuhkan niat. Nah, apakah kalau nggak ada niat dari diri sendiri, kita nggak bisa bantu mereka untuk mengubah perilaku tersebut? Misalnya ada pencandu alkohol. Nah, misalnya dia nggak ada niat dari diri sendiri untuk menghentikan itu. Nah, kita bisa nggak membantu mereka kalau mereka nggak ada niat? Makasih. Baik, terima kasih Pamela untuk pertanyaannya. Boleh saya ulang pertanyaannya nih? Untuk perubahan untuk kelompok 7 ya. Untuk perubahan perilaku, kan pertama dibutuhkan niat. Apakah kalau tidak ada niat dari diri sendiri, kita nggak bisa untuk bantu mengubah perilaku mereka? Misalnya pecandu alkohol, apakah karena nggak ada niat dari mereka untuk berhenti, maka kita juga tidak bisa membantu menghilangkan perilaku tersebut. Namun kalau ada, apa yang kita lakukan? Apakah itu pertanyaannya, Pamela? Ya, betul Indri. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin bertanya. Boleh, Alisa, Boleh, tanya apa? kan tadi disebutkan kalau faktor utama yang mempengaruhi karakteristik jangka panjang itu ada demografis, psikologis, dan struktural. Apakah ada contoh dari karakteristik keberhasilan perubahan perilaku? Dan jangka panjangnya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Alisa, untuk pertanyaannya. Saya ulang ya. Disebutkan kalau faktor utama yang mempengaruhi karakteristik jangka panjang ada demografis, psikologis, dan struktural. Apakah ada contoh dari karakteristik keberhasilan perubahan perilaku dan jangka panjangnya seperti apa? Itu ya, Alisa, pertanyaannya. Kelompok 7, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya atau masih didiskusikan? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alisa. Jadi
yang ditanyakan oleh Alisa itu faktor contoh dari eh, fak- apa karakteristik keberhasilan jangka panjang seperti itu ya, dan seperti apa perilaku jangka panjangnya seperti itu. Jadi eh, kalau misalkan dalam kehidupan eh, yang dekat dengan saya gitu, ada kakak saya itu dulu itu dia itu suka merokok gitu, suka merokok. Tetapi dia sudah merencanakan dia tidak akan merokok apabila dia sudah menikah, karena eh, dengan merokok itu dia akan sedikit merugikan akan berdampak pada keluarganya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh dari struktural bahwa seseorang itu akan berperilaku sehat jika sudah disiapkan atau direncanakan. Yaitu contohnya seperti tadi kakak saya, jika dia sudah menikah dia tidak akan merokok lagi, dan hal itu cukup efektif karena sampai sekarang kakak saya sudah berhenti untuk merokok seperti itu salah satunya. Dan kalau misalkan dari faktor psikologis sih sebenarnya udah dijelasin tadi contohnya itu. Jadi kalau misalkan saya ingin menurunkan berat badan, saya perlu motivasi yang cukup agar saya bisa mewujudkan hal tersebut. Dan itu sudah terbukti secara penelitian bahwa eh, dengan seseorang mempunyai motivasi yang cukup atau keyakinan yang besar dan dia yakin mampu untuk melakukannya, itu bisa sangat berdampak jangka panjang seperti itu. Jadi dia itu akan terus berperilaku sehat sehingga menjaga berat badannya seperti itu. Kalau demografis juga eh, sama, saya juga sudah menjelaskan bahwa eh, apa ya? Jadi seseorang itu mulai ingin berolahraga jika lingkungan sekitarnya itu banyak yang melakukan aktivitas olahraga misalkan seperti itu. Dan hal itu cukup efektif, bisa hmm, dapatnya itu jangka panjang seperti itu. Itu kurang lebih apakah sudah cukup jelas, Alisa? Terima kasih jawabannya, Paris. Oke. Saya mau jawab dari yang pertanyaan Pamela tadi. Nah, terus tadi kan nanya kalau pecandu alkohol gitu-gitu kan. Nah, terus kalau menurut saya tuh kalau misalkan dia nggak ada niatan dari diri sendiri, susah sih. Tapi bisa. Cuman kalau misalkan yang ditakutin tuh misalkan dia cuman dari faktor lingkungan doang. Misalkan dia nggak dibolehin ngerokok atau nggak dibolehin minum sama pacar atau orang tuanya doang gitu. Tapi takutnya di belakang pacar atau sama orang tuanya tuh dia masih nyuri-nyuri buat buat minum kayak gitu-gitu. Apalagi kan kalau misal dia lagi ada masalah, dia lagi ada problem yang bikin dia stres gitu, dia kan pasti pengennya tuh ya ngelampiasin ke sesuatu hal. Apalagi kalau misalkan ada acara ulang tahun temennya, mungkin dia datang tanpa pacarnya, di belakang pacar dan orang tuanya dia masih minum-minum kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang dianya bisa berubah karena seseorang, ya bisa aja. Kalau itu ditanya bisa apa enggak, bisa aja, cuman susah. Kayak gitu butuh effort. Begitu Pamela. Baik, Kak, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, dikarenakan waktu sudah habis dan pertanyaan sebelumnya sudah terjawab semua, selanjutnya masih ada presentasi dari kelompok 8. Maka dari itu saya tutup presentasi kelompok 7 dengan video kelompok 7. Maka dari itu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Video muter di sini apa Zoom baru? Di sini aja kalau Di cukup. sini aja. Maaf sebelumnya interupsi. Ini kan video mau diputar di Zoom ini ya, sedangkan remaining timernya ini udah 3 menit. Apa mau di Zoom selanjutnya? Maaf karena ada beberapa teknis, kita ganti Zoom baru ya untuk videonya.